bersyukur Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita telah memasuki bulan terakhir di tahun ini. Kita bersyukur buat setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar di dalam ibadah, renungan pribadi, bahkan dalam PA online. Dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan untuk terus mengenal kehendak-Mu, mengenal rencana-Mu dalam hidup kami melalui setiap firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang berikan kami roh-Mu, roh pengetahuan dan hikmat, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah, puji Tuhan, kita bersyukur ada di bulan Desember yang kita kenal dengan bulan yang penuh kasih. Nah, saya percaya setiap kita memiliki banyak kisah dan cerita tentang bagaimana kasih Tuhan dinyatakan dalam berbagai peristiwa kehidupan kita, baik dalam suka maupun dalam duka yang kita alami sepanjang tahun ini. Nah, tema kita kali ini adalah bertumbuh ke arah Kristus, atau lebih spesifiknya saya berikan bertumbuh dalam kasih. Nah, ayat utama kita bulan ini ada di Efesus 4 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kata kasih sangat banyak disebutkan dalam kitab Efesus. Bahkan kitab Efesus disebut dengan kitab kasih. Di sini Rasul Paulus menekankan kasih Kristus kepada jemaat, dan juga sebaliknya, ada juga kasih di dalam pelayanan, kasih di dalam keluarga. Bahkan ada ayat-ayat yang sering kita dengar di dalam pemberkatan nikah. Nah, di sini juga ada satu kasih yang cukup sulit juga pada masa itu, yakni kasih antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Saat itu kita tahu bergaul saja sudah sulit ya bagi orang Yahudi. Mereka tidak bergaul dengan orang suku lain. Nah, apalagi harus mengasihi. Tetapi di sini jemaat Efesus dipuji pada awalnya karena kasih mereka. Kita lihat di dalam Efesus 1 ayat 15-16 dikatakan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Nah, di sini kita melihat kasih dari jemaat Efesus dipuji oleh Rasul Paulus. Namun kita juga bisa melihat jemaat Efesus ini karena hal yang sama ditegur oleh Tuhan melalui Yohanes. Kita lihat di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 2-5. Nah, di sini firman Tuhan di ayat kedua dan ketiga, Tuhan memuji jemaat Efesus ya, karena ketekunan mereka, karena kesabaran mereka, bahkan karena mereka mampu menguji orang-orang yang memiliki ajaran yang sesat gitu ya. Tetapi di ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Nah, di sini disebutkan tentang jemaat di Efesus bahwa kehilangan kasih semula adalah sebuah kejatuhan yang dalam. Nah, kasih di sini menggunakan kata agape, yakni kasih yang tanpa syarat, yang murni dan yang berkorban. Nah, kasih ini adalah respon pertama jemaat di Efesus ketika mereka percaya pada karya keselamatan dan pengorbanan Kristus. Nah, di sini dijelaskan bahwa kasih yang kita miliki kepada Tuhan pun sebenarnya sejak awal adalah anugerah, karena kita bertemu kasih Yesus yang besar.
Nah, jemaat di Efesus ini diingatkan bahwa kehilangan kasih semula dapat berakibat kehilangan kakidian. Nah, kakidian itu berbicara tentang kehadiran Tuhan di dalam setiap pelayanan atau dalam setiap ibadah. Nah, kalau kuasa Tuhan tidak ada di dalam pelayanan atau di dalam di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan Tuhan, maka sia-sialah apa yang kita lakukan, karena itu tidak akan berdampak, tidak akan bersinar, tidak akan berfungsi seperti kakidian, seperti fungsi kita seharusnya. Nah, oleh karena itu firman Tuhan itu datang bagi jemaat Efesus untuk dengan tujuan membuat mereka bertobat, gitu ya, kembali kepada kasih mereka yang semula, gitu ya, adanya perubahan hati, pikiran dan sikap, gitu ya. Dan Tuhan mengingatkan di sini bahwa di ayat yang ke-6, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus dan yang juga aku benci. Nah, di sini keuntungannya bagi jemaat Efesus adalah mereka memahami gitu tentang pengajaran yang benar. Nah, untuk kita bisa mengembalikan kasih kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita harus bertekun kepada pengajaran yang benar. Kembali kepada ayat utama kita, yaitu berpegang teguh kepada kebenaran. Mengapa demikian? Karena yang pertama, kita tahu kebenaran firman Tuhan adalah surat cinta Tuhan bagi setiap kita. Kita akan menemukan di dalam firman Tuhan cinta Tuhan yang besar, dan itu yang akan membawa kita kepada kasih semula, yaitu kasih pengorbanan Tuhan. Bagaimana Tuhan telah memberikan kasih yang besar bagi setiap kita sebagai sebuah anugerah. Nah, untuk mengembalikan kasih yang semula dapat kita lakukan melalui ketekunan pada kebenaran dan penyerahan diri. Saat kita menyerahkan kontrol hidup kita kepada Tuhan dengan bertekun di dalam firman-Nya, di dalam merenungkan dan melakukan firman-Nya, kebenaran Tuhan. Nah, di sini bertumbuh ke arah Kristus. Nah, bertumbuh di sini adalah meningkat. Ketika kita memiliki kasih semula yang berapi-api mencintai Tuhan, maka Tuhan mau itu terus bertumbuh, terus ada peningkatan. Nah, teladan tentang kasih yang meningkat juga di bulan Desember kita bisa lihat dalam kisah Yusuf dan Maria. Nah, kalau kita seperti yang kita udah sering baca ya di dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25. Nah, di situ kita melihat tentang Yusuf ya, bagaimana ketika Yusuf mengetahui kehamilan Maria dan itu bukan dari dirinya, tentu sebenarnya Yusuf bisa mengambil keputusan yang salah gitu ya. Tetapi menghadapi kabar yang sebegitu mungkin menusuk hatinya sebagai tunangannya, Yusuf tetap menjaga kehormatan Maria dengan berencana untuk menceraikan dia diam-diam gitu ya. Itu adalah wujud cinta tulus Yusuf kepada Maria. Nah, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Ketika firman Tuhan datang kepada Yusuf ya di dalam ayat-ayat selanjutnya, kita melihat ketika malaikat Tuhan datang dan berbicara kepada Yusuf tentang apa yang terjadi pada Maria, cintanya Yusuf itu semakin meningkat, semakin bertumbuh. Nah, kepada cinta yang penuh pengorbanan. Tadinya hanya cinta yang tulus saja menjaga kehormatan Maria dengan mau menceraikan dia, tetapi ketika firman Tuhan datang kepada Yusuf meningkatkan cintanya pada cinta yang penuh pengorbanan, yakni ia mau menerima tanggung jawab yang besar untuk menikahi Maria, bahkan membesarkan Yesus yang dimana anak Allah yang dijanjikan. Bukan satu hal yang mudah, tetapi sebuah tanggung jawab yang besar yang tidak mungkin dilakukan tanpa cinta yang ada di level cinta yang penuh pengorbanan. Oleh karena itu kita melihat apa yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria ketika firman Tuhan datang kepada mereka, cinta mereka semakin meningkat kepada Tuhan, mengubahkan cara hidup mereka, bahkan mengubahkan setiap keputusan-keputusan yang ada dalam kehidupan mereka, gitu ya. Nah, lebih daripada Yusuf dan Maria, kita tahu teladan kasih tulus yang sempurna adalah kasih Tuhan kepada umatnya, kepada setiap kita.
Karena cintanya Tuhan Yesus datang ke dunia, bahkan mati sampai disalibkan untuk kita. Cinta yang sama, kualitas dan level yang persis sama, bahkan terus menerus tidak berhenti mencintai kita sampai kesudahan segala sesuatu. Nah, kita bersyukur kita terus mau mempertahankan, bahkan meningkatkan kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama. Kita mau bertumbuh di dalam kasih dengan berpegang kepada kebenaran dan terus mengarahkan pandangan kita kepada kasih Tuhan. Nah, mari kita utamakan kasih kepada Tuhan ini di dalam segala hal, di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, mengutamakan Tuhan di sini bukan berarti Tuhan nomor 1, pelayanan nomor 2, keluarga nomor 3, dan seterusnya. Tetapi di dalam setiap aspek kita, di dalam pelayanan kita Tuhan nomor 1, di dalam keluarga kita Tuhan yang nomor 1, di dalam pekerjaan kita Tuhan yang nomor 1. Artinya apa? Di dalam, Tuhannya ada di dalam segala hal. Tuhannya terlibat penuh. Tuhannya berdaulat di dalam keluarga kita. Tuhannya berdaulat, Tuhannya memimpin, Tuhan yang hadir di dalamnya. Di dalam pekerjaan kita, Tuhan yang ada di dalamnya. Itulah yang membuat kita bertumbuh ke arah Tuhan gitu ya, kepada Kristus yang adalah kepala. Itulah yang berdaulat atas semua hal yang ada dalam kehidupan kita ini. Nah, kasih kita kepada Tuhan ketika kita bertumbuh dalam kasih itu akan menggerakkan kita untuk semakin maju dan memberikan yang terbaik kepada tidak hanya Tuhan tetapi kepada sesama juga. Demikianlah firman Tuhan yang datang bagi kita hari ini. Kita harus terus ingat bahwa Tuhan adalah kasih. Kita bertumbuh ke arah Kristus artinya kita menjadi seperti Tuhan kita, menjadi seperti Allah, yaitu penuh kasih. Kasih yang penuh pengorbanan. Nah, kelahiran Yesus si Raja Damai yang untuk mendamaikan kita dengan Allah, sehingga ini menjadi satu anugerah bagi kita untuk mampu bertumbuh ke arah Yesus, bertumbuh ke arah Kristus gitu ya, dengan hidup yang semakin dibaharui dan kita pun menjadi serupa dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Seperti setiap kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Makasih Tuhan Yesus, makasih Bapa, besar setiamu dalam hidup kami, besar pengorbananmu bagi kami. Walaupun kami tidak setia, Tuhan setia. Walaupun kasih kami memudar, tapi kasih Tuhan tidak pernah berhenti bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, ajar kami terus Tuhan untuk berpegang teguh di dalam kebenaran-Mu, melakukan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang sudah kami renungkan, agar kami boleh terus menumbuhkan kasih kami kepada Tuhan dan sesama. Kasih yang mendorong kami untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bagi sesama kami di dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau terlebih rindu untuk kami bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau bertumbuh seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami tutup PA online kami hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.